Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf, ini qadarullah arus lalu lintas cukup macet dari siang. Tadi siang saya kejebak macet 1,5 jam, kajian di Blok M di cancel, saya balik. Ini dari Sentul sampai Rambutan full. Ala kulli hal, ada waktu masih bisa kita manfaatkan untuk membahas tema tentang sikap seorang muslim pasca Ramadan. Hal ini berangkat dari fenomena di masyarakat. Ada semacam kebiasaan setelah bulan Ramadan seakan-akan ibadah itu telah selesai, tugas telah berakhir. Secara tidak langsung menganggap Ramadan itu adalah ibadah musiman, berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Padahal kalau kita lihat tujuan dari disyariatkan puasa secara khusus di bulan Ramadan itu dalam rangka meningkatkan semangat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian, agar kalian senantiasa bertakwa. Seorang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab utamanya adalah karena berturut hawa nafsu. Di bulan Ramadan seluruh nafsu ini dituntut untuk dikendalikan, bahkan ada konsekuensi logiknya. Ketika seorang tidak mengendalikan nafsunya, bukan hanya nafsu makan minum yang dituntut untuk dikendalikan, tetapi juga nafsu bicara, nafsu amarah, nafsu birahi, semua dituntut untuk dikendalikan. Kalau kita berhasil selama Ramadan mengendalikan 5 jenis nafsu ini, maka apa yang Allah harapkan dari puasa itu akan nampak dalam kehidupan setiap muslim, yaitu akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat dasar nafsu itu ammaratum bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Ya, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mendorong untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Di dalam Islam nafsu bukan dihilangkan tapi dikendalikan.
Nah, sebulan penuh itu kita sedang menggembleng, mendidik dan membiasakan diri untuk mengendalikan seluruh nafsu. Nah, hasilnya pas ke Ramadan, mestinya idealnya setiap orang yang berpuasa melalui proses ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan mestinya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding sebelumnya. Tetapi kalau pas ke Ramadan justru lebih buruk keadaannya, jangan-jangan seluruh aktivitas ibadah di bulan Ramadan itu nggak ada artinya. Sebab salah satu indikasi amal seorang itu diterima adalah continue dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penggalan ayat ke-27 dari surah Al-Maidah itu, bagian terakhir dari ayat ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal dari orang yang senantiasa berdakwah. Kalau kita lihat potret para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang secara khusus ada jaminan surga bagi mereka, apakah kemudian mereka berhenti beramal? Lihat sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam. Apakah setelah mereka disebut namanya termasuk penghuni surga lalu kemudian mereka berhenti beramal? Jawabannya tidak. Mereka istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Siapa yang menjawab pertanyaan Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan, man minkum hadal yaumu sha'iman, siapa di antara kalian yang pada hari ini puasa? Abu Bakar yang ngacung pada saat itu. Siapa di antara kalian yang memberi makan orang yang miskin pada hari ini? Beliau lagi ngacung. Siapa di antara kalian yang pada hari ini, kata beliau, ya'udu maridan, yang menjaga orang sakit? Lagi-lagi sahabat mulia Abu Bakar. Sahabat mulia Umar pada saat itu berkata, emang siapa yang sakit? Tuh Abdurrahman bin Auf, katanya. Artinya bukan hanya amalan yang wajib mereka lakukan, hatta yang sunnah pun mereka lakukan. Siapa sahabat mulia Abu Bakar? Orang kaya yang juga super sibuk. Di kita kalau udah kaya biasanya itu jarang nongol di masjid. Alasannya apa? Sibuk. Maaf Pak Ustadz, sekarang anak nggak bisa ngaji lagi. Kenapa? Aduh, proyek saya udah banyak banget, nggak ketanganan. Emang sahabat mulia Abu Bakar, Omar itu bukan orang pebisnis? Pebisnis semua kan? Abdurrahman bin Auf. Tapi mereka tidak pernah berhenti beramal. Udah kaya ada jaminan surga tuh Pak. Mestinya udah stop ibadah, ya Pak, tidak? Coba kalau antum nih, kita ada jaminan surga, kira-kira ngaji nggak sekarang? Hah? Nggak akan mengaji. Jangankan ya kan, ada jaminan surga, nggak ada jaminan surga saja. Setelah Ramadan itu kayaknya surga sudah dalam genggaman. Kayaknya saya yakin masuk ya kan surga dari pintu Ar-Rayyan. Pede banget gitu.
padahal dosa setiap hari dilakukan, amal yang dilakukan belum tentu diterima. Andai kata diterima, belum tentu kita pandai merawat amal itu, karena bisa jadi amal yang kita lakukan itu tidak diterima. Andai kata diterima, bisa jadi pahalanya berkurang bahkan habis. Jadi peluang untuk masuk surga bagi kita itu tidak sebesar sahabat itu. Kalau tantangannya berat, ya apa tidak? Oleh karenanya mestinya pasca Ramadan mestinya harus tambah semangat dalam beramal. Termasuk sahabat mulia Umar. Cukup cerita tentang beliau ketika Rasulullah mengatakan, masalah ke Umar, Umar tidak berjalan di suatu lembah atau di suatu jalan kecuali setan itu mencari jalan yang lain yang tidak sejalan dengan Umar. Pertanyaannya, kenapa setan sampai takut sejalan dengan Umar? Karena sahabat mulia Umar itu tidak pernah memberi kesempatan pada setan untuk menggoda dia. Artinya sikap hidupnya itu adalah cerminan dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh sesuatu yang mungkin kata kita itu berlebihan, tapi kena saking taatnya kepada Rasulullah, beliau tidak berani melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau khalifah, orang yang sangat ditakuti musuh, disegani dan dihormati teman. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari istrinya ini kan sering sholat ke masjid itu. Jadi sholat 5 waktunya di masjid. Umar bin Khattab pengennya seperti yang Rasulullah inginkan. Tempat terbaik ibadahnya wanita kan di rumah itu. Cuman Rasulullah ngasih tahu kita, wanita nggak boleh dilarang ke masjid, nggak boleh disuruh, nggak boleh dilarang, antepin aja. Sebab kalau diperintah nggak mau, dilarang, ngelanggar tuh. Suatu hari subuh tuh, sahabat mulia Umar imam, istrinya ikut juga di masjid. Marah beliau tuh, tapi gak berani keluar sepatah kata pun dari lisannya. Apa yang beliau lakukan? Dia mundar mandir depan rumahnya itu untuk menghilangkan amarahnya. Ada seorang sahabat melihat, siapa gerangan depan rumah sahabat mulia Umar ini? Begitu dekati ternyata sahabat mulia Umar. Ya Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan ini? Beliau cerita tentang dongkolnya beliau pada istri yang suka ke masjid. Tambah kaget lagi sahabat ini. Ya Amirul Mukminin, itu istrimu. Anda Amirul Mukminin, kan untuk negur istri nggak perlu jadi presiden dulu kan? Ada yang takut sama istri? Itu udah tanda-tanda akhir zaman ya. Suami takut istri. Perhatikan jawaban sahabat mulia Umar saat itu. Apa kata beliau ketika sahabat ini kaget? Anda Amirul Mukminin, itu istrimu. Orang lain aja takut sama beliau, kok beliau takut sama istri nih? Apa kata beliau? Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Masih terngiang-ngiang hadis yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutunna khairal laut. Jangan kalian larang para istri itu. Dalam riwayat lain disebutkan la tamna'u nisa'akum masajid Allah. Jangan kalian larang istri-istri, wanita-wanita ke masjid walaupun rumahnya itu lebih baik bagi mereka. Ini yang membuat sahabat mulia Umar itu nggak berani negur istri, Pak.
beliau orang yang dijamin masuk surga. Hampir seluruh sahabat demikian itu. Apa yang digambarkan Allah dalam surah Al-Mu'minun, kisaran ayat 60-an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Dan mereka yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan gitu, dengan hati mereka takut. Artinya takut tidak diterima amal yang telah mereka lakukan itu, sementara mereka sadar bahwa mereka akan dibalikan kepada Rabb mereka, dan mereka bergegas melakukan kebaikan, dan merekalah yang mendapatkan kebaikan itu. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, siapa orang-orang ini? Apakah mereka yang pernah mencuri, berzina dan seterusnya? Tidak, justru mereka yang pernah puasa, yang bersedekah dan seterusnya, tapi mereka takut amalnya itu tidak diterima. Sahabat mulia Abdurrahman bin Auf menangis di saat perang Uhud, di saat kawan beliau Mus'ab bin Umair itu mati syahid di medan perang Uhud. Pada saat beliau menangis. Apa sebab beliau menangis? Beliau iri dengan sahabatnya ini. Beliau tahu Mus'ab bin Umair itu anak orang kaya. Setelah masuk Islam, beliau tinggalkan kehidupan mewahnya dan dia korbankan, wakafkan hidupnya untuk berdakwah, sampai beliau enggak sempat berbisnis, katakanlah sebagaimana sahabat mulia Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Ketika beliau wafat, pakaiannya itu tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya itu. Rasulullah perintahkan tarik ke arah kaki, kepala terbuka. Akhirnya kemudian disuruh tarik ke arah kepala, kakinya terbuka dan kakinya ditutup dengan idkhir, rumput sejenis serai itu yang baunya harum. Dan beliau mati syahid, ya kan? Beliau mati syahid. Sementara sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, dia takut gitu, jangan-jangan seluruh harta yang Allah berikan di dunia ini, ini ada akhir segalanya gitu, dia nggak dapat apa-apa di akhirat. Padahal beliau termasuk orang yang dikatakan Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang masuk surga dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau masya Allah luar biasa, tidak ada, kata beliau, usaha yang beliau buka kecuali kemudian sukses itu. Ada ungkapan beliau yang sangat familiar itu, fa'aqbalat alayya dunya, dunia ngejar-ngejar saya, kata beliau, hatta law fatahtu hajaran latawaqqatu anna tahtahu dhahaban aw fiddah. Dunia mengejar-kejar saya, sampai andai kata saya buka batu, saya balik tuh batu, saya yakin di bawahnya ada emas, ada perak. Jadi kalau dia buka usaha baru selalu sukses itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau di samping masya Allah orangnya dermawan, sholat, puasa, zakat, juga jihad fisabilillah sebagaimana yang lain. Tapi beliau menangis karena di saat perang Uhud itu dia nggak mendapatkan anugerah dari Allah berupa mati syahid. Ini yang membuat beliau iri dengan sahabat mulia Mus'ab bin Umair, padahal dia orang yang dijamin masuk surga. Ini contoh kecil dari sahabat. Wa illa seluruh sahabat itu berlomba-lomba untuk melakukan amal, bukan mengumpulkan harta jabatan, tidak. Apa yang digambarkan oleh Imam Bukhari dalam riwayatnya dari jalur sahabat mulia Abu Hurairah, ketika sahabat mulia Abu Hurairah pernah menuturkan, sahabat miskin datang menjumpai Rasulullah SAW setelah mereka menyadari
bahwa orang-orang kaya dari sahabat itu nggak mungkin bisa disaingi dalam beramal, karena ada amal yang tidak akan mungkin mereka lakukan, yaitu zakat dan sedekah. Jangankan mereka bersedekah, berzakat, justru mereka rata-rata hidup dengan bantuan dari orang-orang yang kaya di antara mereka. Suatu hari datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, katanya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi budhuli amwalihim. Ya Rasulullah, enak kali jadi orang kaya itu, semua pahala diborong. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka berderma dengan kelebihan harta mereka. Artinya sementara kami tidak mampu lakukan itu. Lalu Rasulullah ajarkan kepada mereka zikir habis sholat 5 waktu itu, tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali. Keesokan harinya di pada sahabat miskin berderet mengamalkan sunnah yang baru diajarkan, datang yang kaya nanya, apa yang Rasul ajarkan kepada kalian hari ini? Kira-kira kalau kita di posisi itu, kita kasih tahu nggak tuh? Kalaupun dikasih tahu barangkali, wah ini mah amalan orang kita lah, orang-orang miskin, ente kan udah banyak amal. Tidak, mereka nggak berbohong. Mereka kasih tahu, kami diajarkan ini sama Rasul, dikasih tahu tuh zikirnya. Cuman mereka juga nggak ngasih tahu keistimewaannya apa. Kalau amal ini setara dengan amal yang mereka lakukan, dan sahabat kaya nggak nanya itu, cukup tahu kalau ini adalah dari sunnah Rasulullah. Walaupun mereka tidak tahu keistimewaannya, mereka duduk mengamalkan hal yang sama, yang membuat sahabat miskin datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, amal yang kemarin itu juga diamalkan oleh mereka. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itulah kurnia Allah yang diberikan, ya kan, oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau antum kaya, pejabat, punya harta, ya kan, kemudian punya ilmu syar'i dan antum amalkan, tidak ada yang bisa menyaingi antum dalam beramal itu. Maka dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat mulia Ibnu Abi Abbas Al-Mari, dunia ini hanya dimiliki 4 orang yang Rasulullah sebut pertama kali, abdin razaqahullahu ma'la wa ilma wa yattaqi bihi rabbah wa yasilu bihi ra'imah fa huwa bi afdalil manazil. Seorang hamba yang Allah beri dia harta, ilmu syar'i, dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu dan hartanya, dia menyambung silaturahim dengannya, fa huwa bi afdalil manazil. Orang ini mendapatkan kedudukan paling tinggi di dunia dan di akhirat. Kita tahu 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga, semua itu pengusaha kaya, Pak, kecuali sahabat mulia Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib yang miskin itu. Kenapa? Karena mereka di tengah kesibukan, kekayaan mereka, mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun masjid nggak pernah urunan. Beda sama kita, masjid urunan 200-an orang nggak jadi-jadi, yang jadi rumah panitianya. Ini tradisi yang harus dihilangkan di kita itu. Dan tradisi ini sampai sekarang masih berlaku di Arab. Saya ketika dapat dana dari Saudi untuk bangun masjid, dapat 2 saat itu, satu dari Kuwait, satu dari Kementerian Agama Saudi. Ketika saya minta untuk gabung, mereka nggak mau. Kata yang dari Saudi, kamu butuh berapa, tinggal bilang nanti, yang penting nggak digabung dengan yang lain. Tuh hebatnya mereka itu. Sampai jadi saya tinggal terima kunci doang, 2 lantai. Ya hadirin sekalian yang subhanahu wa ta'ala, ini kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW, sekalipun sudah ada jaminan surga bagi mereka, mereka tidak pernah berhenti beramal, beramal dan beramal. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala harapkan kepada mereka, juga kepada seluruh kaum muslimin termasuk kita. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita tahu kematian itu suatu hal yang misterius, kita nggak tahu kapan kita mati, tapi kita dituntut harus
ya kan, memanfaatkan setiap waktu dalam kehidupan kita untuk bertakwa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Insyaallah maksimal sampai jam 8 kita manfaatkan untuk melanjutkan bagian dari pembahasan yang belum dibahas terkait dengan tema sikap seorang muslim pasca Ramadan. Jadi sikapnya yang pertama harus istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tutup usia. Memang perkara istiqomah ini tidak mudah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud yang memerintahkan beliau untuk istiqamah, dan ayat-ayat semisalnya termasuk tadi di rakaat pertama yang dibaca oleh imam kita. Di dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah Anda sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan ini, syayyabatni Hud wa akhwatuha, kata beliau. Surah Hud dan surah yang semisalnya yang mengandung ayat perintah untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala membuat rambutku uban, kata beliau. Artinya mengisyaratkan istiqomah ini perkara yang sangat berat. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Tetap masih bisa diupayakan. Seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Bukankah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa seorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Ketika Allah perintahkan kepada kita istiqamah, insya Allah kita juga bisa melakukan itu kalau kita meneladani para pendahulu kita, mulai Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Sesuai dengan kemampuan kita. Kan ada ibadah itu yang dilakukan secara kontinu, rutin, tapi tidak setiap saat. Hanya misalkan seperti sholat 5 waktu, kita bisa menghidupkan sholat sunnah rawatib yang menyertainya. Ini kan agak ringan. Ada yang setahun sekali seperti puasa Syawal. Kalau dirutinkan setiap tahun juga istiqomah kan, cuma tahunan. Ada yang pekanan seperti puasa Senin Kamis, ya kan? Ada yang sebulan sekali puasa 3 hari setiap bulan misalkan. Ada yang setahun, ada yang setiap saat. Di antara setiap saat yang bisa kita lakukan itu mudah adalah wudhu. Setiap kali batal wudhu, sebagaimana yang dilakukan sahabat mulia Bilal bin Rabah, ya, sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi ketika sahabat mulia Buraidah itu pernah menuturkan,
pada suatu pagi asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Bilal. Suatu pagi Rasulullah manggil Bilal, ya Bilal, bibasa baktani ilal jannah. Dengan amalan apa engkau mendahului aku di surga? Fa ini dakhaltul jannatal bariyah. Tadi malam, sungguh tadi malam aku masuk surga. Fasami'tu khos-khoslaka amami. Aku dengar bunyi trompahmu berada di hadapanku di surga. Sahabat mulia berkata, ma'adzantu qattun illa wa sallaitu rak'atain wa ma asabani hadasun illa wa tawadda'tu. Aku tidak pernah memandangkan azan kecuali setelah itu aku sholat 2 rakaat, dan aku tidak pernah berhadas. Bahasa sederhananya, tidak pernah batal wudu kecuali setelah itu aku wudu. Kalau versinya riwayat Bukhari Muslim, beliau sholat sunnah setelah wudu dan sholat sunnah berikutnya. Insya Allah kita mampu melakukan ini. Jadi Allah variasikan bentuk istiqomah gitu, bentuk amal supaya kita bisa istiqomah di salah satunya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak istiqomah, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan kondisinya. Dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, ya kan, bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengikhlaskan amal itu karena Allah. Sebab orang bisa meninggalkan amal itu karena tidak ada yang menilainya, tidak ada yang memujinya, ya apa tidak? Tapi kalau dia karena Allah, mau dilihat orang, banyak orang, gak ada orang, dia tetap melakukan itu karena dia lakukan itu karena Allah. Ini berarti modal awal kita supaya bisa istiqamah ada ikhlasun niyalillah. Dengan ikhlas, amal yang menurut pandangan orang banyak berat bagi dia ringan. Coba lihat kasus sahabat mulia Khalid bin Walid. Ketika beliau sudah dielulukan oleh kawannya, musuh takut, ya kan, ketika mendengar bahwa panglima perang pasukan Islam Khalid, mereka udah takut tuh. Karena dalam catatan, ya kan, perang yang pernah beliau catat, ya kan, dari 50 sekian perang tidak ada yang berakhir dengan kekalahan. Semua dengan izin Allah berakhir dengan kemenangan. Jangankan musuh, sampai kemudian ini berpengaruh buruk terhadap apa? Akidah para sahabat pada saat itu. Di zaman sahabat mulia Umar, ada satu peperangan yang saat itu sahabat mulia Umar menugasi Khalid bin Walid sebagai panglimanya. Begitu terdengar panglima perangnya Khalid bin Walid, sahabat itu udah yakin pasti menang nih. Siapa panglima kita? Khalid bin Walid. Wah, udah yakin mereka. Sahabat mulia Umar ini udah khawatir dengan teman-teman ini. Beliau ingin membuktikan bahwa kemenangan itu bukan karena Khalid, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam kondisi genting, sahabat mulia Umar ngambil keputusan yang tidak lazim diambil oleh, ya kan, pemimpin besar manapun gak akan pernah dilakukan ini. Beliau ganti panglima perang Khalid bin Walid dengan yang lain pada saat musuh sudah di hadapannya, sebelum perang dimulai. Yang menarik di sini bukan masalah sahabat mulia Umarnya. Ini penting karena sahabat mulia Umar ingin membuktikan kepada sahabat saat itu bahwa kemenangan itu bukan karena Khalid. Siapapun pemimpinnya, kalau Allah beri pertolongan akan menang, dan alhamdulillah menang. Ini dalam rangka menjaga akidah para sahabat Nabi SAW pada saat itu. Karena syirik itu kan samar, sesamar anak semut hitam di atas batu hitam. Artinya setiap orang berpotensi melakukan kesyirikan tanpa disadari. Karenanya Rasulullah sampai berdoa dalam riwayat Imam Ahmad itu, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana alam.
wa a'udzubika min an usyrika bika wa ana la alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku lakukan dengan aku sadari, dan aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui atau tidak sadari. Setelah perang, ya kan, para sahabat bertanya-tanya tentang sikap nerimanya sahabat mulia Khalid bin Walid terhadap keputusan sahabat mulia Umar, ya kan, beliau dari panglima perang mundur menjadi prajurit biasa, Pak, yang dielulukan oleh kawan, di backup oleh orang-orang pentingnya. Semua keistimewaan ini tidak diberikannya kembali, dan beliau mundur dan menjadi pasukan perang. Coba panglima mana yang bisa melakukan itu? Kira-kira ada nggak? Nggak akan mungkin ada. Yang ada membelot, ya apa tidak? Yang ada membelot. Apa jawaban sahabat mulia Khalid pada saat itu? Saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Tuhannya Umar. Beliau pengen mati syahid tuh. Nggak peduli beliau apakah di saat beliau jadi panglima perang atau di saat jadi prajurit. Jadi panglima rasa-rasanya untuk mati syahid itu kecil, ya apa tidak? Kenapa? Karena banyak yang membackupnya. Justru ini yang diinginkan beliau, nggak jadi panglima perang, nggak jadi sorotan orang, dia bisa mati itu. Itu yang diharapkan sahabat mulia Khalid bin Walid. Kenapa bisa beliau melakukan itu? Jawabannya adalah karena keikhlasannya dalam melakukan amal itu. Yakin dalam sejarah mungkin hanya sahabat mulia Khalid yang bisa melakukan itu. Berat terasa, tapi beliau ringan. Kenapa? Karena dia melakukan amalnya karena Allah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, orang tidak istiqamah di jalan Allah itu karena kebodohan. Ya apa tidak? Ini berarti kalau kita ingin bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan itu dianggap bagian dari amal salih, ibadah kepada Allah, dan istiqamah padanya pastikan didasari dengan ilmu. Kalau begitu, yang kedua adalah harus menuntut ilmu. Sekarang coba kalau kita lihat, kan kita banyak menilai orang itu salah. Yang rajin ziarah, keliling ke makam wali-wali, dibilang tuh lihat, ya kan, dipuji orang itu, ahli ibadah, masya Allah, orangnya wara, kan gitu kan. Habis sholat isya dia nggak pulang ke rumah, semalaman dia tuh di masjid sampai subuh, dianggap tuh masya Allah ahli ibadah. Ya apa tidak? Kira-kira ahli ibadah apa enggak orang itu? Dia pelaku maksiat yang dibungkus dengan ibadah, karena yang dilakukan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW pernah negur sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As yang habis sholat isya ngobrol sama kawannya, disuruh tidur? Kenapa? Mata punya hak, badan punya hak untuk istirahat, bahkan istri pun punya hak istirahat. Ya apa tidak? Itu ibadah itu. Dianggap tidak tidur semalam suntuk itu ibadah. Bukan tidak boleh kita begadang kalau dalam urusan umat. Betul Rasulullah melarang sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As untuk segera tidur habis isya, tapi beliau pernah begadang dengan sahabat mulia Abu Bakar, Umar ketika berbicara tentang urusan umat. Tidak mengapa, atau karena ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tidur habis isya, bangun tengah malam, boleh apa tidak? Itu yang disyariatkan. Jadi yang kedua setelah ikhlas, tingkatkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena banyak orang bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya. Walaupun orang menganggap itu istiqomah, ya kan, di jalan Allah, dalam pandangan syara, kalau yang dilakukan itu maksiat, itu bukan
istiqomah di jalan Allah, justru dia istiqomah dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini faktor lingkungan kita. Sesoleh apapun kita, kalau lingkungan tidak mendukung untuk melakukan ketaatan, sedikit demi sedikit orang ini bisa bermaksiat kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau satu komunitas, katakanlah di satu komplek mayoritas itu kenal sunnah, yakin itu akan berpengaruh pada orang sekitar. Saya ambil contoh kasus ini, cerita tahun 2009. Ada seorang ikhwan yang cerita, dia pergi ke masjid itu setelah saya ceritakan tentang hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, ketika nanti di akhirat itu ada orang yang Allah kagumi, masuk surganya itu terpaksa gitu. Ajaballahu minal mu'minina yadkhuluna al-jannata bisalasin. Allah kagum takjub dengan orang-orang mukmin yang masuk surga dengan kaki itu terbelenggu. Syekh Fuad Abdul Baqi ketika mengomentari hadis ini berkata, ini tadinya, kata beliau, adalah orang-orang yang berat melakukan ketaatan. Awalnya dia nggak mau melakukan ketaatan ini, tapi awalnya itu terpaksa. Akhirnya kemudian dia merasa nyaman dengan ibadah itu, dan akhirnya istiqamah dalam ketaatan itu, dan sampai tutup usia dia husnul khatimah. Lalu ada seorang yang cerita perjalanan dia kenal sunnah itu. Awalnya setiap subuh pagi dia bangun tapi enggak sholat subuh. Tetangganya yang nyunnah ini ketika lewat, "Pak, yuk sholat." "Oh ya, silahkan duluan." Satu nih. Yang kedua lewat lagi, ngajak yang sama. Yang ketiga, keempat, akhirnya enggak enak. Tiap hari diajak. Terpaksa kemudian dia ke masjid. Di masjidnya itu ada kajian-kajian sunnah. Alhamdulillah Allah memberikan padanya hidayah. Pada akhirnya kemudian dia kenal sunnah. Ini artinya awalnya terpaksa beramal, dan kemudian dia terpaksa masuk surga. Allah kagum dengan orang-orang semacam ini. Lebih baik kemudian terpaksa masuk surga daripada kemudian dipersilahkan ke neraka. Ya kan? Ini faktor lingkungan. Apa yang Rasulullah ceritakan tentang seorang pembunuh yang terjadi pada Bani Israel dalam riwayat Bukhari Muslim. Kan antum tahu cerita orang yang membunuh 99 orang. Semua maksiat telah dilakukan. Lalu dia ingin taubat. Lalu ditunjukkan pada seorang rahib, "Hal lahu min taubah?" Adakah taubat baginya? Kata rahibnya, enggak ada. Dihunuskan pedang, ya kan, ditusukkan, mati rahib itu. Lalu kemudian nyari lagi seorang alim, fadhulla ala alimin, ditujukan pada seorang alim. Dia bertanya hal yang sama, "Hal lahu min taubah?" Adakah taubat bagi orang ini? Kata orang alim ini, ada. Bukan kena udah ngasih tahu, "Saya udah bunuh 100 orang loh. Kalau kamu bilang enggak ada taubat bagi saya bunuh kamu." Enggak begitu, enggak takut orang alim. Dia katakan apa adanya, "Naam, ada taubat bagimu." Perhatikan saran beliau, saran seorang alim terhadap pelaku maksiat yang telah membunuh 100 orang ini. Apa kata beliau? "Intolik ila ardi fulan." Kamu kalau mau tobat, kamu harus tinggalkan kampungmu ke kampung fulan di sana itu. Fa inna fiha unasun ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum fiha fala tarji ila ardika fa innaha ardasu. Kamu pergi ke kampung fulan, ibadahilah Allah bersama mereka di sana. Jangan balik lagi ke kampung halamanmu, karena kampung halamannya itu tidak kondusif untuk taubatmu, karena kampung halamanmu itu rusak. Berangkatlah orang ini gitu kan ke tempat yang disarankan tadi. Di tengah jalan meninggal, Pak. Malaikat adab, malaikat rahmat rebutan. Kata malaikat adab, "Ini punya saya." Kata malaikat rahmat, "Itu punya saya." Kan sudah taubat. Betul, sudah taubat, kan belum beramal dia katanya. Akhirnya Allah utus seorang malaikat lagi untuk mengukur lebih dekat kemana, ya kan, orang ini di posisi matinya itu. Apakah lebih dekat ke tempat tujuan atau kemudian lebih dekat ke tempat bertolak.
Kalau lebih dekat ke tempat tujuan punya malaikat rahmat, berarti taubat ini diterima. Kalau lebih dekat ke tempat bertolaknya, berarti punya malaikat adab. Begitu diukur, bedanya cuma 1 hasta, Pak. Busungan dada dia persis di tengah, cuma begini nih, nah pas persis, ya kan, wana abisadrihi kata Rasul. Ya, busungan dadanya itu lebih dekat ke tempat tujuan. Apa kata Rasul? Qad ghufira lahu, telah diampuni dosanya. Saya yakin kondisi kita tidak seburuk dia. Orang ini saat hidupnya nyusahin manusia, saat meninggalnya nyusahin malaikat. Ya kan? Saya yakin kondisi kita tidak lebih buruk dari dia. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita, ya kan, mewarnai lingkungan itu dengan kebaikan itu. Cari lingkungan yang kondusif untuk taubat kita. Andai kata kita tinggal di situ dan bisa merusak akhlak kita, agama kita, anak kita dan istri kita, hijrahlah dari tempat itu. Cari tempat yang memang mendukung agar kita bisa istiqamah di jalan Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga, lingkungan. Yang keempat adalah teman. Ya kan? Teman ini sangat mempengaruhi. Teman yang spesifik dalam arti keluarga, istri, itu penting. Cari yang solehah. Bahkan kalau kita ingin bahagia, cari istri yang solehah. Sebab Rasulullah pernah mengatakan, min sa'adati bani Adam tadas, sebab kebahagiaan anak Adam itu 3. Yang beliau sebut pertama kali apa? Al-mar'atus solehah, istri yang solehah. Ciri istri yang solehah itu 2. Idza nadarta ilaiha sarratka, kalau kau melihat dia menyenangkan, itu enggak mesti cantik. Berapa banyak istri cantik tapi nyeremin, ya apa tidak? Bahkan kemarin ada seorang suami nangis karena istri pertamanya meninggal, istri keduanya Masya Allah cantiknya luar biasa, tetapi dia nggak terima anaknya dan seterusnya, ya kan, akhlaknya buruk. Nggak ada arti kemudian kecantikan itu. Tapi kalau dia cantik, Masya Allah, akhlaknya baik, itu yang dicari. Tapi itu makhluk langka. Ya kan? Itu makhluk langka. Cari istri yang salehah, suami yang saleh. Kalau kita ingin bahagia, kenapa? Di saat bapak, ya kan, kerja keluar kota, kita nggak pernah risau, nggak pernah cemburu, nggak pernah takut kalau istri selingkuh. Ya apa tidak? Bayangkan kalau antum punya istri yang mencurigakan terus tuh, gimana rasanya? Bahkan seorang suami begitu percaya sama istrinya itu, sampai ATM-nya, duitnya itu dikasih sama dia. Ternyata kemudian hartanya itu dimanfaatkan untuk bersenang-senang dengan pria lain. Ini baru curhatan kemarin sore. Subhanallah, itu sangat menyakitkan, ya apa tidak? Andai kata diperbaiki, katakanlah dia rujuk kembali kondisi seperti ini, kira-kira gimana Pak? Keluar kota, pergi umroh dan kemana, kira-kira gimana perasaan kita dengan istri? Pasti curiga kan? Jangan. Bahkan ada seorang suami, awal istrinya curhat sama saya, suami saya keterlaluan Pak Ustadz. Ya kan, kenapa? Saya bilang, rumah semua dikasih CCTV, sampai di kamar ada CCTV, di dapur ada CCTV. Awalnya kok baru sekali ini saya bilang manusia seperti ini. Begitu saya tanya suaminya, ternyata suaminya curiga. Suaminya ahli IT, dia bisa melacak isi apa yang ada di medsos, termasuk di HP istrinya itu. Ternyata istri saya penipu Ustaz, ternyata istri saya pelakor Pak Ustaz, ternyata istri, kamu tahu dari mana? Nih datanya. Kok kamu bisa? Alhamdulillah ahli IT katanya. Subhanallah. Dan istrinya penipu, akhirnya dicerai. Yang salah siapa ini?
ya kan? Ya istrinya yang membuat pertama kali suami curiga pada dia. Awalnya dia percaya gitu, tapi kena mencurigakan, pada akhirnya itulah yang dilakukan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah katakan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Ahmad, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum ila man yurkhalilu. Perhatikan siapa yang bakal jadi teman kalian. Apalagi ini urusan berumah tangga. Cari pasangan yang dayyinah, yang baik agamanya, ya kan? Yang cantik banyak, yang ganteng banyak, tapi yang akhlaknya baik itu sulit. Karenanya jangan pernah melihat, ini kita yang punya anak, termasuk saya juga punya anak, ya kan? Kalau calon mantu jangan lihat karena gantengnya, jangan lihat kemudian juga karena dia kaya, ya kan, atau miskin, tapi lihatlah, ya kan, agamanya. Bahkan saya pernah diminta oleh kakak saya untuk mengambil keputusan menerima calon mantunya, dan saya nggak kenal beliau. Saya bilang, gimana caranya ini? Saya ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati shalah, fa idza sarwat sarha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Sungguh pertama kali yang dihisab dari seorang hamba itu, pertama kali nanti di yaumil qiyamah adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka niscaya perbuatannya bakal baik. Kalau salatnya tidak baik, maka niscaya perilaku bakal buruk, bakal tidak baik. Lalu saya bilang ke ikhwannya, akhi, saya diminta untuk mengambil keputusan nerima atau tidak antum, sementara saya tidak tahu antum, ya kan? Maka tolong contohin sekarang sholat, ya kan? Kalau benar dari takbir sampai salam minimal standar sah antum penuhin, saya terima antum. Kalau enggak, saya tidak. Dan dia enggak mau dan mundur dan enggak jadi, ya kan? Anaknya ganteng tuh, udah ngatur kan, sampai ponakan saya masuk, dia enggak mau, enggak jadi gitu. Saya bilang, ya sudah, bagaimana? Saya disuruh ngambil keputusan dan saya tidak tahu dia. Apa susahnya? Dia kan sudah sholat tuh, udah contohin aja, minimal sah. Mungkin kalau detailnya banyak salahnya, minimal sah, syarat rukun wajibat dipenuhi, saya terima. Dia nggak lakukan, akhirnya nggak jadi. Kata Allah, saya dapat ustadz ngajar di saya 4 bulan, saya pantau dia baik, saya tanya kawannya baik semua. Allah kasih lebih baik dari yang sudah ada. Alhamdulillah nikah, dan sekarang udah punya anak 2 itu, ya kan? Ikhwan dan akhwat sekalian subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keempat, pertama tadi ikhlas, kemudian semangat menuntut ilmu, yang ketiga lingkungan yang baik, yang keempat adalah teman yang saleh, yang kelima ini tidak kalah pentingnya dalam kondisi normal seperti sekarang ini, ya kan? Sering-seringlah kita mengamalkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Minimal ada 1 sunnah yang kita dawamkan itu. Kenapa demikian? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ini penggalan hadis panjang, sebuah hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamsi bihima fa idza sa'alani la'utiyanna wa idza ista'adani la'uidanna wa ma taraddatu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an nafsi imri'in mu'min yakrahul mauta wa an akrahu musa'ata. Semasi hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib, sampai aku jatuh cinta padanya. Siapa orang
seorang hamba yang dimaksud di sini? Apakah itu sahabat seperti Bilal yang merutinkan banyak amal? Jawabannya tidak. Siapapun hamba Allah, kalau merutinkan ibadah sunnah di samping yang wajib, maka Allah akan mencintainya. Indikasi cintanya Allah, kalau aku jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di ayat selanjutnya, di hadis selanjutnya, maka pendengaran yang dengannya pendengar adalah aku, penglihatan yang dengannya melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya kata para ulama, orang ini akan senantiasa mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga pendengaran, pandangan mata, tangan dan kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan. Dengan kata lain, karena kesalehan orang ini gemar menghidupkan ibadah sunnah, Allah jatuh cinta kepadanya. Indikasi cintanya itu adalah dia punya kecenderungan hatinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai tutup usia. Dan dia berani mengatakan tidak kepada siapapun orang yang barangkali disegani oleh dia kalau harus bermaksiat kepada Allah. Sambil contoh kasus, ada seorang ikhwan bagian listrik di salah satu hotel, karena memanjangkan jenggot, beliau dipanggil, disuruh milih potong jenggot atau keluar dari hotel itu, di apa namanya, resign. Dia coba membela diri, apakah kerjaan saya selama ini dengan memanjangkan jenggot ini tambah buruk? HRD-nya nggak bisa jawab. Udah, ini ketentuan di sini katanya, kamu pilih keluar atau cukur jenggot dan bertahan di sini. Dia milih keluar, Pak. Padahal saya tahu dia bukan orang kaya, kebutuhannya banyak. Kenapa dia bisa bersikap semacam ini? Bahkan ada pengusaha karyawannya 70-an orang, ya kan? Dia tutup usahanya itu karena, saya tanya, kenapa Anda tutup? Kenapa Anda nggak cari solusi dan seterusnya? Aduh Ustaz, berapa tahun saya sudah bangun usaha ini, artinya berapa banyak saya makanin orang apa namanya, barang haram, kena dari riba, kata dia. Saya nggak tahu saya kapan mati. Beliau tutup tuh, dan dia rela kembali mulai dari nol jualan ikan asin. Padahal sekarang sebulannya rata-rata di atas 300 sampai 500 juta per bulan. Kok bisa orang semacam ini? Kan menurut logika nggak mungkin itu. Kalau bukan kena pertolongan Allah dia bisa istiqamah, tidak akan bisa istiqamah dia. Atau seorang direktur bank, saya pernah diundang ke rumah beliau, dia cerita bagaimana dia hijrah. Dia tinggalkan, dia berhenti dari bank, dia jual semua aset, rumah, mobil, segala macam, pulang kampung jadi petani. Subhanallah, itu saya dapatkan cerita-cerita itu. Bahkan ada kepala cabang yang kemudian jualan pecel lele, dianggap gila sama keluarganya. Tapi kata beliau, justru anak bahagia itu sekarang. Dulu harta melimpah ruah, kayaknya hidup susah ruwet aja itu, senyumannya susah. Jadi kebahagiaan itu tidak mesti bergelimpah harta, ya apa tidak? Kalau antum masya Allah kaya, antum soleh kaya, itu bonus tuh. Ya, udah miskin bermaksiat lagi, oh itu sengsara dunia akhirat tuh, ya kan? Jadi yang kelima ini harus ada amal yang kita istiqomahkan, dan itu indikasi kalau Allah jatuh cinta pada kita, dan banyak keistimewaan kemudian yang akan didapatkan.
Apa di antara keistimewaan berikutnya setelah Allah jatuh cinta, setelah mendapatkan hidayah taufik untuk istiqamah di Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa mendengar doa-doa yang kita panjatkan itu. Fa idza sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari 3 tawassul syar'i yang disyariatkan, di samping tawassul dengan asma dan sifat Allah, tawassul dengan amal saleh, tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Siapa dia? Apakah dia harus punya pesantren, harus ngaku keturunan Nabi dulu, darah biru? Tidak. Bisa jadi dia marbot masjid kita, imam masjid kita, DKM masjid kita, kawan kita. Yang penting akidahnya benar, dia rajin, gemar menghidupkan ibadah sunnah sampai yang wajib, dia orang soleh tuh. Kalau kita ketemu sama dia, kita minta doakan, akhi tolong doakan anak, ya kan, untuk kebaikan dunia dan akhirat saya. Karena orang semacam ini mustajab doa. Walau secara ekonomi dia bukan siapa-siapa, tapi dia mustajab doa. Wa idasta'adani la'uidanna, kalau dia minta perlindungan, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Allah mudahkan semua urusannya, dan itu janji Allah sebagaimana dalam surat Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang ia tidak duga. Bahkan di penghujung ayat keempat surat Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Ini keistimewaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika andai kata kita tutup usia, Allah akan cabut kita dengan sakaratul maut yang paling ringan. Ini yang dimaksud di akhir dari firman Allah dalam hadis qudsi ini, aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu yang harus aku lakukan seperti raguku ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian, dan aku tidak mau menyakitinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kata para ulama, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang soleh, gemar menghidupkan ibadah sunnah tadi sampai yang wajib, ketika dia tutup usia, Allah akan cabut dia dengan sakaratul maut yang paling ringan. Saat sedang baca Quran dia meninggal, saat sujud dia meninggal, saat duduk dia meninggal, ya kan? Sangat mudah baginya. Bahkan ada cerita seorang yang ingin mati dalam keadaan baca Quran, dan Allah kabulkan itu karena dia ikhtiar, sering baca Quran. Yang kedua, dia berdoa. Orang Kuwait, saat dia safar untuk umrah, di pesawat dia baca Quran, saudaranya tidur gitu kan, dia baca Quran, lalu kemudian Qurannya dipegang begini sama dia, dikira sama saudaranya itu dia istirahat kecapean, ternyata istirahat untuk selamanya. Dan keluarganya tahu, yang sekedar diungkapkan dia pengen mati dalam keadaan baca Quran, dan Allah berikan dan Allah kabulkan itu di saat dia menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dan yang keenam, yang terakhir, tidak kalah pentingnya agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pasca Ramadan, seumur kita, hidup kita, adalah senantiasa kita minta kepada Allah melalui doa kita. Istiqomah tidaknya kita di jalan Allah itu takdir Allah jauh sebelum kita lahir. Ketika kita berumur 120 hari dalam rahim ibu kita, bukankah 1 dari 4 yang Allah tentukan adalah amal kita telah ditentukan baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipertegas dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah berfirman, Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Baik buruknya perilaku kita, istiqomah tidaknya kita, itu adalah takdir Allah. Dan hal semacam ini itu tidak bisa dirubah kecuali 2 hal. Ikhtiar maksimal, ikhtiar sudah kita katakan tadi, mulai dari ikhlasun niyadillah, tingkatkan semangat menuntut ilmu kita, cari kemudian lingkungan yang kondusif, teman yang saleh, gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, kan gitu. Baru kemudian yang terakhir,
kita berdoa kepada Allah. Sebab Rasulullah katakan, la yuradul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat bagi kita, yaitu bagaimana kita harus bersikap pasca Ramadan. Ya, sikap kita satu, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita sampai tutup usia kita, kita istiqamah di jalannya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan istimewa, bulan suci 3 sekaligus, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini momen di mana kita dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tersirat di penghujung surat Taubah ayat 36, Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu hanya senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Ini isyarat di bulan-bulan suci kita diminta untuk senantiasa bertakwa kepada Subhanahu wa taala, karena setiap amal yang kita lakukan di bulan suci itu dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana juga maksiat dilipat gandakan dosanya. Oleh karenanya kita harus ekstra hati-hati di bulan mulia ini. Setelah kita bulan Ramadan digembleng nafsu kita, kemudian istirahat sebentar di bulan Syawal, ya kan, kita melakukan amal, dan kemudian habis itu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram semangat lagi melakukan ketaatan kepada Subhanahu wa taala. Insyaallah pahala berlipat ganda kita akan dapatkan. Ini barangkali yang bisa Anda sampaikan. Waktunya sudah jam 8, kurang lebih mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.